Selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih buat cintamu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Saat ku terjaga, malam telah berlalu, hari baru menjelma, fajar hidup mereka. Oh betapa besarnya rahmat-Mu ya Tuhanku, selalu baru setiap pagi. Indahnya burung berkicau bernyanyi, memuji Allah Sang Pemberi. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji Yesusku, semua karena kasih-Mu. Inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan tetap berharap kepadanya, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu membangunkan aku. Hari baru kau berikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kali kita ada di altarnya Tuhan dan menanti-nantikan Dia, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita dan akan memperdengarkan suaranya. Satu hal, hari ini kita sudah hari ke-19 ada di tahun 2021 ini. Sampai dengan saat ini, Ebenezer, Tuhan Yesus sudah menyertai kita. Dan juga untuk hari-hari ke depan, Tuhan Yesus adalah Immanuel, Allah yang senantiasa akan menyertai kita. Katakan haleluya, haleluya. Saudara, hidup ini kadang-kadang kita seperti dibawa ke sebuah persimpangan jalan, di mana kita tidak tahu mau ke kiri atau mau ke kanan. Tetapi kadang-kadang Dia bawa kita juga sampai terperangkap dalam sebuah jalan buntu, sehingga kita tidak tahu harus berbuat apa lagi. Tetapi kita bersyukur karena Immanuel ada menyertai kita. Kadang-kadang kita terpojok dengan berbagai macam masalah. Kita bersyukur ada Immanuel di sana. Immanuel yaitu Tuhan Yesus. Dia Allah yang tidak bisa dipojokkan oleh situasimu. Dan Dia ada di setiap pojok kehidupanmu untuk menantikan engkau. Ketika engkau ada di sana, engkau akan melihat, engkau akan berjumpa dengan Dia.
Bersyukur senantiasa kalau ada sesuatu yang memojokkan engkau. Itu karena Tuhan mau berjumpa dengan kita. Amen. Ya, He is an uncornered God, but He is there in every corner of your life, waiting you there. So do not be afraid. Jangan pernah takut. Nah, saudara, tapi bagaimana kalau kita ada di persimpangan jalan? Ya, ada di critical junction. Juga Yesus Immanuel ada di sana untuk mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan, ke kiri atau ke kanan. Haleluya, kita bersyukur kita punya Allah seperti ini. Tapi saudara, kadang-kadang kita dibawa juga kepada satu situasi namanya critical road end atau critical dead end. Itu sebuah perangkap, itu sebuah trap. Kadang-kadang kita ada dalam posisi seperti ini. Tapi percayalah, saudara, ingat Bileam. Satu kali Bileam itu sudah terpojok betul-betul, tapi Tuhan ada di sana. Bileam tidak bisa lihat, tapi keledainya lihat. That is Immanuel. Itulah Immanuel. Sebab itu saudara, kalau kita tahu, kita mendengarkan firman Tuhan berkata, siapa yang mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari segala kedahsyatan malapetaka. Maka kita tidak perlu takut terpojok, kita tidak perlu takut ada di persimpangan jalan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita juga tidak perlu takut kalau kita menghadapi terperangkap dalam sebuah jalan buntu. Karena faktanya ini, Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan kasih dan kuat ajaib dibukanya jalanku. Dia menuntunku dan menuntun diriku, dengan kasih dan kuasanya dibukanya jalanku. Dia buka jalan. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang senantiasa akan buka jalan. Hari ini kalaupun engkau menghadapi jalan buntu, Dia ada di sana. Immanuel ada di sana, dan Dia akan buka jalan. He will make the way. Mari kita nyanyikan lagu ini. He will make the way where there seems to be no way. Cannot see. He will make the way for me. He will be my guide, hold me closer to His side. And today He will make the way. He will make the way. Kalau kau percaya bahwa hari ini ada banyak jalan yang akan terbuka buat saudara, mari berikan tepuk tangan. He is there for us. Di jalan buntu juga Dia ada. Saya tidak tahu jalan buntu apa yang sedang kau hadapi hari ini, tapi hari ini kau akan melihat bagaimana Tuhan buka jalan. Katakan amin. Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu supaya hidup kami tinggal aman. Dan Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa ketika Kau berbicara kepada kami, yang lemah dikuatkan, yang putus asa akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sebab itu Bapa, mari Tuhan Kau urapi hamba-Mu untuk sharing firman Tuhan hari ini. Dan biarlah kami boleh melihat jalan yang Tuhan bukakan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Yang rindu untuk Tuhan bicara hari ini, lambaikan tangan saudara. Katakan amin, amin, amin. Kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-14. Kita akan baca ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Amen. Haleluya. Nah, mari kita coba bayangkan peristiwa itu. Waktu itu orang Israel sudah bisa mencium aroma debu dan merasakan bagaimana tanah mereka berpijak itu
bergetar ketika ketika ada sekitar 600 kereta perang dari Firaun. Itu yang semakin lama semakin dekat. Saudara, mereka tahu bahwa pasukan Firaun itu bukan tandingan mereka. Tidak mungkin mereka bisa melawan. Seringkali kita menghadapi masalah, kita menghadapi manusia yang powerful sehingga kita berkata, saya bukan tandingan mereka, saya tidak mungkin bisa melawan. Engkau sama seperti orang Israel pada waktu itu. Sementara di depan ada laut membentang, di belakang ada musuh yang mengejar. Mereka terjebak di tengah-tengah dan tinggal tunggu waktu. Saya membayangkan waktu itu tinggal tunggu waktu mereka akan merasakan bagaimana tajamnya tombak-tombak orang Mesir itu akan merobek tubuh mereka dan mengakhiri hidup mereka. Ini bicara tentang satu situasi yang sangat kritis, saudara. Dan dalam keputusasaan itu, mereka datang kepada Musa dan bilang begini, Musa, apakah Tuhan membawa kita keluar dari Mesir hanya untuk dibantai di tengah-tengah padang gurun ini? Jangan pernah Anda berpikir bahwa Tuhan bawa keluar engkau dari dosa, lalu masuk di dalam jalan Tuhan. Waktu engkau menghadapi jalan buntu, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan membawa engkau untuk mati di jalan buntu itu. Saudara, tetapi dalam situasi kritis, situasi yang sangat menegangkan waktu itu, saudara, apa respon Tuhan? Apa respon Immanuel? Ternyata sederhana saja. Tuhan cuma bilang begini, udahlah, kamu tenang aja, kamu diam saja. Nah, saudara, jawaban yang seperti ini seringkali sulit untuk kita bisa terima dalam situasi yang menegangkan seperti itu. Kok rasanya seperti Tuhan entengin sih masalahku? Kok seolah-olah dia tidak peduli akan perasaan umatnya? Ini tegang loh Tuhan, tegang. Mungkin hari-hari ini engkau sedang menghadapi masalah seperti itu. Nah saudara, hal ini persis sama seperti kejadian di Markus 4 ayat 37. Ingat, pada waktu murid-murid Yesus ada bersama Yesus di dalam perahu dan Tuhan Yesus tertidur di buritan. Dikatakan lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, ketegangan ada di situ, maut ada di situ. Dan sementara pada waktu itu Yesus justru tidur di buritan dalam sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, dan dengar perkataan murid-muridnya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. This is the very critical moment. Mereka terjepit. Tapi dengar kata Tuhan Yesus dalam ayat 40. Dia bilang, mengapa mereka begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Just easy. Apa persoalan saudara hari ini? Tuhan tidak akan pernah panik menghadapi masalah saudara. Anda boleh panik, tapi Immanuel kita tidak pernah panik. Saudara, sebab itu saudara, dengar baik. Tidak berbeda dengan kita. Saudara, kita akan menjadi panik ketika keadaan berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Kita seringkali merasa seperti dicengkram teror ketika zona nyaman kita tiba-tiba berubah menjadi seperti zona perang. Saudara, saya secara pribadi sudah seringkali belajar bagaimana keluputan itu datang justru di saat kita menantikan Tuhan dengan tenang. Saudara, ketika seluruh bangsa Israel itu panik, Musa tetap tenang. Nah, karena Musa tetap tenang, maka Musa bisa melihat penyertaan Tuhan. Kalau engkau panik di tengah-tengah masa alam, engkau nggak bisa lihat Tuhan ada di situ, Immanuel ada di situ. Karena Musa tenang, maka Musa mampu mendengarkan perkataan Tuhan. Kalau engkau tidak tenang, kalau engkau panik, engkau tidak bisa dengar lagi tuntunan Tuhan. Musa tenang, maka Musa melihat jalan keluar. Kalau engkau mulai panik, jalan keluar sudah terbuka pun engkau tidak bisa melihatnya. Saudara, dan Musa, karena Musa dapat melihat kehadiran Allah di tengah-tengah krisis itu, maka Musa tidak ragu-ragu untuk mengucapkan firman Tuhan kepada bangsa itu sekalipun kedengarannya tidak masuk akal. Saudara, kalau Anda perhatikan di ayat 15, ini ada sesuatu yang agak kelihatannya aneh.
Ayat 15 berkata begini, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat." Itu ayat 15. Nah, Anda perhatikan ini. Tuhan suruh Musa perintahkan bangsa Israel berjalan menuju pantai, sementara Laut Kulsum belum terbelah, belum ada tanda-tanda. Tuh, kenapa? Karena Tuhan belum kasih tahu Musa bagaimana apa yang dia harus lakukan next. Baru di ayat 16 Tuhan berkata, "Musa, engkau sekarang angkat tongkatmu, ulurkan tangan laut dan belahlah air itu, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering." Ayat 15 disuruh katakan, suruh kepada orang Israel itu berangkat. Berangkat kemana? Berangkat ke tepi pantai. Mau ngapain di sana? Musa nggak tahu, tapi Musa berani mengucapkan apa yang Tuhan suruh. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita Musa, tentu kita akan berkata begini, "Tuhan, jangan gitu dong. Aku mau suruh orang ini berangkat kemana? Belah dulu lautnya, baru aku berani ngomong." Nah, saudara, saya belajar ketika kita mulai masuk di dalam Morning Blessing seperti ini di tahun 2021. Setiap kali saya masuk dalam perhentian bersama Tuhan di Luz seperti ini bersama saudara, saya bisa mendengarkan Tuhan berbicara. Lalu saya membiarkan Tuhan menjadi Tuhan di atas mulut saya. Dan seringkali saudara, saya sendiri seringkali terkejut ketika mendengar apa yang tiba-tiba meluncur keluar dari mulut ini. Waktu saya mulai berdoa, seringkali itu keluar. Dan saudara, jujur saya mau katakan, kadang-kadang ada kata-kata yang membuat saya sendiri terintimidasi. Dan saya tahu itu bukan intimidasi dari iblis, tapi dari perasaan hati saya yang berkata begini, "Kamu ini berani ngomong kayak begitu. Gimana kalau tidak terjadi?" Saudara, itu menteror kadang-kadang. Tapi saya bersyukur karena Roh Kudus yang ada di dalam saya itu tidak membiarkan saya diteror oleh perasaan saya sendiri. Roh Kudus selalu berkata begini, setiap pagi nih kalau saya mendoakan, berdoa di tempat ini, Tuhan tuh kasih saya pengertian begini, "Udahlah, akulah yang mengendalikan lidahmu. Engkau bukan sedang menubuatkan sesuatu, tetapi engkau sedang melepaskan kuasaku untuk melaksanakan firmanku yang engkau ucapkan itu." Haleluya. Sehingga saya dikuatkan. Saudara, saya tahu saya hanya alat. Ketika saya bicara tanpa saya rekayasa tiba-tiba meluncur keluar, saya tahu bahwa karena saya membiarkan Tuhan menjadi Tuhan atas bibir mulut saya, selanjutnya adalah urusan Tuhan. Nah, saudara, saat ini mungkin dia belum membelah laut kesengsaraan di hadapanmu. Engkau sedang melihat, mungkin musuhmu sedang mendekat menghampiri engkau. Sementara samudra penderitaanmu gelombangnya masih sangat tinggi. Pintu-pintu di depanmu sepertinya tertutup. Tetapi jika engkau setia setiap hari seperti ini datang di Luz, mempersiapkan hatimu untuk mendengarkan Tuhan, maka Tuhan bilang engkau akan tinggal aman. Dan engkau akan diluputkan dari segala malapetaka. Saudara, sebelum laut dibelah, sebelum penderitaanmu itu diselesaikan Tuhan, di menara doa, di Morning Blessing seperti ini, Tuhan pertama-tama mau lakukan 6 hal buat kita. Yang pertama, dia akan membuka rohanimu supaya engkau bisa melihat dia. Lewat firman Tuhan, dia akan mempertajam telingamu untuk mendengarkan suaranya. Dia akan menghibur hatimu kalau engkau sedang susah. Dia akan menenangkan jiwamu ketika jiwamu gelisah. Dia akan mengajarmu jalan-jalannya supaya engkau tahu kemana engkau harus melangkah dan menempuh. Dan dia akan mempersiapkan engkau untuk melangkah karena percaya, menghadapi apapun yang ada di depan. Dan supaya engkau akan melihat bagaimana Tuhan Yesus, Immanuel itu, akan membelah laut kesengsaraan yang ada di hadapanmu. Lautan samudra persoalan yang ada di depanmu.
Dia harus mulai dengan 5 hal sebelumnya: membuka mata rohanimu, mempertajam telingamu, menghibur hatimu, menenangkan jiwamu, mengajarkanmu jalan-jalan. Baru engkau akan siap untuk melihat bagaimana dia bereaksi, dia berjalan di depan saudara. Dia Immanuel akan menerobos palang-palang besi yang menghalangi jalanmu. Dia akan membuka pintu-pintu gerbang yang tertutup berabad-abad di hadapanmu. Mazmur 24 berkata, ayat 6 dan ayat 8, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah Raja Kemuliaan itu? Tuhan jaya dan perkasa. Amen. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ya. Saudara, sebab itu pastikan dirimu tergabung dalam angkatan orang-orang yang percaya, supaya engkau akan melihat pintu yang berabad-abad tertutup di hadapanmu akan terbuka. Pastikan bahwa dirimu bergabung dalam angkatan orang-orang itu adalah orang-orang yang membawa kehadiran Raja Kemuliaan, sehingga engkau bisa melihat terobosan terjadi. Nah, masalahnya sekarang, siapa sih angkatan seperti itu? Ayat 3 berkata begini, siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan sumpah palsu. Dikatakan ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan. Amen. Dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amen. Saudara, pagi hari ini di Luz Tuhan mau ingatkan kembali kepada kita. Ulangan 30 ayat 9 berkata, pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Amen. Saudara, sebelum kita menghampiri meja Tuhan masuk dalam perjamuan kudus hari ini, mari bersihkan tanganmu supaya engkau layak. Jika tanganmu pernah melakukan kejahatan, mungkin terhadap perusahaan tempat engkau bekerja, mungkin terhadap orang lain tanganmu pernah melakukan sesuatu yang jahat, atau mungkin dalam keluargamu sendiri engkau pernah melakukan KDRT, bersihkan tanganmu, minta ampun sama Tuhan, mengakui dan mohon pengampunannya supaya anugerahnya turun kepadamu. Sebab tanpa engkau punya tangan yang bersih, engkau tidak akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Tanpa kita membersihkan tangan kita, kita tidak akan melihat pintu-pintu gerbang terbuka buat saudara. Jalan buntu akan menjadi jalan raya. Nah saudara, yang kedua, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, murnikan hatimu. Supaya engkau tergabung dalam angkatan orang-orang itu, murnikan hatimu. Hari ini, kalau masih ada kepahitan, engkau simpan dalam hatimu. Sakit hati, dendam terhadap orang lain, akui di hadapan Tuhan. Minta dia murnikan dengan kasih-Nya. Murnikan hatimu. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni mereka. Dan kemudian minta anugerah Tuhan membersihkan engkau. Maka hatimu akan penuh dengan damai sejahtera. Dan yang ketiga, supaya kita bisa bergabung dengan orang-orang angkatan itu yang dimaksudkan, tahirkan mulutmu. Jika perkataan-perkataanmu belakangan ini penuh dengan dusta, gosip, atau kata-kata yang tidak memuliakan Tuhan, akui itu di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan, dan minta darah Yesus mentahirkan, menguduskan, menyucikan lagi bibir mulut saudara. Berdoalah, akui semua itu di hadapan Tuhan secara pribadi, dan mintalah anugerah pengampunannya. Kalau engkau lakukan itu sungguh-sungguh, maka saudara dengar baik, apapun yang terjadi sepanjang hari ini, engkau akan tetap diam saja, dan engkau akan menyaksikan bagaimana Allah berperang menggantikan engkau.
Dan bagaimana engkau melihat di tengah-tengah kerumitan masalah itu. Mazmur 24 tadi ayat 5 akan terjadi. Engkau akan diberkati di tengah-tengah ketidakpastian ini. Engkau akan diselamatkan. Engkau akan mengalami keadilan di tengah-tengah dunia yang makin tidak adil ini. Kenapa? Karena engkau termasuk angkatan orang-orang yang menanyakan Dia dan mencari Tuhan dan menanti-nantikan Dia. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan kami makan dan minum tubuh dan darah Yesus, maka hari ini beberapa di antara saudara sedang ada di persimpangan jalan, sedang terpojok. Bahkan engkau, beberapa di antara saudara sudah sedang menghadapi keadaan yang sangat kritis. Engkau ada di jalan buntu. Tetapi dalam nama Yesus, engkau akan melihat pertolongan Tuhan turun hari ini. Pertolongan Tuhan turun hari ini. Dia akan membawa engkau keluar dari pojok-pojok yang tidak baik. Dan Tuhan sendiri juga yang akan menuntut engkau. Engkau akan buat keputusan-keputusan penting. Ketika engkau di persimpangan jalan tidak tahu harus memutuskan kemana. Hari ini dalam nama Yesus, putuskan sesuatu. Dasarnya sudah diletakkan oleh firman Tuhan. Buatlah keputusan yang tidak akan mempengaruhi atau merusak hubunganmu dengan Tuhan. Buatlah keputusan-keputusan yang didasarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian ada banyak di antara saudara, Tuhan taruh di hati saya, ada banyak di antara saudara, engkau sedang menghadapi jalan buntu hari ini. Saya nggak tahu apa yang membuat engkau terperangkap di sana. Tapi inilah yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk berkata kepadamu, jangan takut. Engkau tetap tinggal diam dan nantikanlah Tuhan. Dan engkau akan melihat laut masalahmu, laut kesengsaraanmu, laut penderitaanmu terbelah saat ini dalam nama Yesus. Aku berdiri dalam otoritas firman Allah. Apa yang Tuhan taruh dalamku, aku arahkan kepada setiap laut yang sedang tertutup. Tuhan, kami tahu engkau tidak menyelesaikan masalah yang mengejar kami, tetapi engkau sedang menyelesaikan apa yang menghalangi kami. Sebab itu Tuhan, kami tidak takut kepada musuh yang mengejar kami, kepada persoalan yang mengejar kami. Tetapi Tuhan, hamba-Mu mengangkat firman Tuhan dalam nama Yesus. Aku arahkan kepada apapun yang menghalangi mereka. Terbelahlah dalam nama Yesus. Terbelahlah dalam nama Yesus. Terbelahlah dalam nama Yesus. Terbukalah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jalan buntu menjadi jalan tol, sehingga engkau akan menyeberang di sana. Dan engkau akan melihat bagaimana musuh-musuh yang mengejar engkau, mereka akan tenggelam di laut yang sama. Laut di mana Tuhan buka bagimu untuk menjadi jalan tol akan menjadi kuburan bagi mereka yang membawa masalah dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, kalau engkau percaya, engkau terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang sedang menghalangi, yang sedang mengejar engkau. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu mungkin masalah kesulitan dalam bisnis, apapun juga. Dengar baik dalam nama Yesus. Semua itu akan berakhir hari ini. Yang mengejar engkau akan berakhir hari ini. Di mana itu berhasil? Di tengah laut persoalan yang Tuhan buka jalan bagimu. Engkau melangkah dalam nama Yesus. Jangan pernah takut, sebab Immanuel menyertai engkau. Laut yang terbelah tidak akan menimbun engkau. Masalah itu hanya akan ada di pinggir kiri kanan saudara. Masalah itu tidak pergi ada di pinggir kiri kanan saudara, tapi engkau berjalan di tengah-tengah tanah yang kering. Kenapa Tuhan membiarkan masalah itu ada di kiri kanan saudara? Sebab mereka yang ingin mencelakakan engkau, Tuhan akan pakai lautan itu untuk mengubur mereka. Jangan pernah takut. Jagalah hidup yang bersih, jagalah mulut yang bersih, karena perjalananmu masih jauh. Padang gurun itu masih gersang, tetapi Allah yang menyertai engkau. Engkau akan berjumpa dengan air yang pahit, tetapi Allah yang menyertai engkau, Immanuel, akan mengubahkan menjadi kemanisan. Masih akan ada banyak masalah di depan, itulah hidup, tetapi Tuhan ada di tengah-tengah masalah. Ketika engkau lapar diberikannya mana, ketika engkau ingin daging diberikannya daging burung puyuh, dan ketika engkau kepanasan Tuhan akan memberikan
awan kemuliaannya menudungi engkau. Ketika engkau kedinginan di malam hari, ada api Tuhan yang akan menyertai engkau. Sebab itu, jagalah hidupmu bersih di hadapan Tuhan, supaya engkau tetap termasuk di dalam bilangan orang-orang yang senantiasa berjalan bersama-sama dengan Immanuel. Bapa, kami berdoa mengangkat tangan sekarang. Saya mau ajak kita semuanya berdoa. Buka suaramu, berdoa buat bangsa Indonesia. Jangan hanya mengikuti apa yang saya katakan. Mari berdoa buat Indonesia. Indonesia perlu doa kita pagi hari ini. Kita tidak tahu apa yang sedang menanti Indonesia sepanjang hari ini, tapi doamu akan membuka jalan. Mari berdoa. Berdoa buat Indonesia. Masing-masing berdoa. Jangan tutup mulut. Berdoa. Oh Ramakara Labasya. Oh Tuhan, kami angkat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bapa. Biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun buat Indonesia saat ini. Tuhan, selamatkan Indonesia. Turunkan kemuliaan-Mu Tuhan, mengcover Indonesia ya Tuhan. Mengcover Indonesia dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, sudahkan kiranya COVID-19 Tuhan. Engkau sanggup dan Engkau mau Tuhan. Doa kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kalau boleh Tuhan, luputkan bangsa kami ini. Kalau memang itu harus terjadi, segala bencana alam sedang kami lihat Tuhan. Kecelakaan sedang kami lihat depan mata kami. Pagi hari ini kami angkat bangsa kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Orang mukaralah basyanda mukaralah. Selamatkan jiwa-jiwa Tuhan, selamatkan jiwa-jiwa. Korea mukaralah basyanda mukaralah paralah. Oh yes Jesus, karama kini basyanda mukaralah paralah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tolong pemerintah kami Tuhan. Tolong Tuhan presiden kami. Tolong Tuhan jajarannya. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang segar turun hari ini. Dan lebih daripada itu kami berdoa Tuhan, untuk gereja-gereja-Mu di Indonesia. Biarlah melalui semua peristiwa ini membangunkan kami untuk melihat bahwa waktunya sudah dekat, sehingga kami tidak sibuk lagi dengan memperdebatkan ini itu, tapi sungguh-sungguh mempersiapkan jemaat di hari-hari yang sukar ini, supaya tidak seorang pun jemaat yang terhilang karena iming-iming dosa dan mereka mencari jalan pintas. Tuhan, tolong jagai, lindungi kiranya Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, urapi pendeta-pendeta, pengkhotbah-pengkhotbah, supaya apa yang mereka sampaikan Tuhan benar-benar akan membekali, menguatkan iman jemaat, sehingga mereka tidak perlu tertipu dengan tipu muslihat dunia ini dan meninggalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat Gembala Pembina kami Pak Niko. Tuhan, biarlah juga Tuhan perlindungan darah Yesus senantiasa membungkus dia dan keluarganya. Kami berdoa dalam nama Yesus, perlindungan sempurna terjadi. COVID-19, kelemahan tubuh apapun juga menyingkir daripadanya. Dalam nama Yesus, dan biarlah surga tetap terbuka, pewahyuan-pewahyuan segar turun, sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, kami boleh mendapatkan impartasi itu. Berikan kepada kami hati yang bijaksana, yang penuh integritas, roh yang penuh integritas Tuhan, supaya Mazmur 133 benar-benar terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus juga akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin.